Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi nih di kuliah yang pekan terakhir ya, sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana sebetulnya kita bisa melakukan proses translasi gitu ya. Karena ada semacam pemikiran bahwa gitu ya orang komputasi atau kemudian orang bioinformatics ya itu eh, apa namanya masih jauh gitu ya ke arah aplikasinya. Nah, tetapi sebetulnya ya tentunya jadi kalau kita memang sebagai computational biology atau sebagai bioinformatician gitu ya kita hanya fokus pada bidang kita ya tentunya walaupun pekerjaan kita di depan komputer gitu ya, walaupun pekerjaan kita memang melakukan analisis data gitu ya, tetapi field itu memang ada gitu ya. Jadi seperti dalam computational chemistry gitu itu ada memang orang-orang yang atau scientist-scientist atau researcher-researcher yang memang dia secara fokus itu mengerjakan misalnya docking dan molecular dynamics dan fieldnya memang ada gitu. Jadi field of research-nya itu memang ada. Begitu juga dengan in silico studies gitu ya. Nah, artinya adalah itu adalah bagian dari line atau kemudian bagian dari bagaimana suatu ekosistem riset itu terbentuk. Nah, ada hal yang lain juga yang memang ya ini kalau di Indonesia itu sendiri ini kan menjadi sebagai menjadi suatu kemudian dalam tanda kutip itu adalah suatu tuntutan ya. Suatu tuntutan itu adalah bagaimana terutama ya di lembaga-lembaga pemerintahan ya termasuk ITB salah satunya gitu di perguruan tinggi itu bagaimana kemudian kita bisa mentranslasikan atau kemudian mengubah produk-produk hasil riset itu sehingga menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat gitu ya. Nah, itu apa namanya menjadi ya satu sisi masalah gitu ya, satu sisi ini adalah masalah gitu karena setiap peneliti itu dituntut harus punya aplikasi gitu ya. Kemudian ya di sisi lain memang bagus artinya adalah kita terstimulasi gitu ya. Kita terstimulasi untuk tidak menggunakan kacamata kuda ya. Kacamata kuda itu artinya lurus saja terus gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, jadi eh, pada kesempatan kali ini, jadi saya akan mencoba mungkin memperlihatkan bagaimana sih dengan tentunya ya satu kuncinya translasi ini adalah kolaborasi. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan semuanya itu sendirian gitu ya. Kita perlu orang lain gitu ya. Karena kalau kita mau mengerjakan semuanya sendirian, maka mungkin 30 tahun belum tentu selesai. Gitu ya. Tetapi jika kita bekerja sama dengan orang lain, berkolaborasi gitu ya, nah maka kita bisa mempercepat atau mengakselerasi. Nah, topik pertama terkait dengan transformation bioinformatics ini adalah saya ingin coba untuk apa namanya memberikan gambaran tentang AI gitu ya dan bioinformatics itu sendiri. Satu hal yang jelas bahwa AI dan bioinformatics itu adalah sesuatu yang berbeda gitu ya, seperti itu. Dalam bioinformatics kita menggunakan tools-tools AI untuk kemudian melakukan proses analisis. Tapi keduanya itu adalah hal yang kemudian berbeda. Nah, ini agar kemudian kita juga punya punya landasan yang jelas ketika kita ngomong AI itu apa sih yang diomongin ketika kita apa namanya bicara tentang bioinformatics itu apa yang diomongin. Jadi jangan mix up oh iya saya mengerjakan AI padahal hanya analisis data saja gitu ya seperti itu. Memang ada bagian-bagiannya tetapi ya kita harus bisa mendefinisikan ya diri kita itu seperti apa. Jadi jangan jangan sampai kemudian
kita ketemu expert gitu ya, kita kemudian mix up dengan terminologi gitu ya. Itu yang perlu hati-hati. Oke, jadi kita akan mulai dulu dari gambar ini ya. Jadi dari gambar ini kita lihat apa sih yang disebut dengan AI itu sendiri gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan AI? Nah, AI itu adalah teknik-teknik gitu, dan itu bisa apapun gitu ya. Di mana kita meminta mesin atau komputer itu untuk menyelesaikan suatu masalah seperti yang manusia itu lakukan ya. Jadi ini adalah any techniques that enable machines to solve a task in a way like humans do. Itu adalah artificial intelligence. Dan ini adalah himpunan semestanya. Ya, ini himpunan semestanya adalah uh, artificial intelligence. Nah, jadi AI itu bisa sangat luas. Secara spesifik gitu ya, di dalam AI itu sendiri ada yang disebut sebagai konsep machine learning atau pembelajaran mesin. Gitu ya, di mana pada ML atau machine learning ini kita akan fokus pada gitu ya, pemilihan algoritma-algoritma yang memungkinkan komputer itu untuk bisa belajar ya. Jadi dia seperti melakukan proses looping gitu ya. Dia berputar, oke, ini dapat hasil satu. Hasil satu digunakan dalam formula lagi, kita dapat hasil dua. Begitu proses iterasi itu dilakukan sampai kemudian mendapatkan apa yang kita sebut sebagai pattern. Nah, pattern itu menjadi source of learn bagi komputer itu sendiri atau bagi mesin itu sendiri. Nah, jadi dia akan belajar tanpa kita menulis kode-kode sendiri, gitu ya. Ini yang disebut sebagai machine learning, gitu ya. Jadi dia akan belajar, gitu ya. Salah satunya juga ya apa namanya ChatGPT, gitu ya. Itu kan juga menggunakan machine learning. Kemudian di lebih dalam daripada machine learning ini ada yang disebut sebagai artificial neural network atau ANN. Ini yang lebih besarnya ya. Ada sebelum deep learning, jadi ada yang disebut sebagai artificial neural network. Jadi di dalam machine learning ada satu bagian yang disebut sebagai artificial neural network. Nah, artificial neural network itu ya, dia menggunakan inspirasi dari sistem saraf ya. Kita tahu bahwa sistem saraf itu dia bisa apa namanya divergen, lalu dia bisa menjadi konvergen lagi. Nah, itu adalah konsep dari artificial neural network. Jadi kita menggunakan prinsip sistem saraf dalam otak untuk kemudian melakukan pembelajaran machine learning. Jadi kita meminta nanti misalnya komputer itu akan melihat yang melakukan abstraksi data, melakukan dekomposisi, lalu setelah itu kemudian apa namanya kristalisasi lagi gitu sehingga menjadi satu model tertentu. Nah, baru di dalamnya lagi gitu ya, ada yang disebut sebagai deep learning. Nah, ini adalah yang sekarang ini banyak coba digunakan gitu ya, di mana deep learning ini dia menjadi subset of machine learning gitu ya. Nah, jadi dia menggunakan prinsip dari machine learning, lalu di situ juga dia menggunakan deep artificial neural network. Jadi menggunakan algoritma dengan iterasi yang lebih lebih spesifik gitu ya. Nah, jadi dia coba untuk bangun dulu modelnya dan lalu kemudian secara otomatis dia akan bangun yang namanya hierarchy of data representations. Jadi ini adalah konsepnya. Jadi mohon ya framework ini jangan sampai kemudian tertukar-tukar gitu ya, bicara AI, bicara machine learning, bicara ANN, bicara deep learning gitu ya. Nah, pastikan Anda bisa memahami framework ini sehingga kemudian tidak salah dalam menyebutkan terminologinya. Jadi ini adalah konsep yang sangat penting. Oke. Nah,
saya coba ya, jadi ini adalah bagaimana gitu ya, kita coba melakukan proses translasi ya. Ini adalah proses translasi. Jadi bagaimana sih dari data-data yang ada gitu ya, kemudian kita bisa apa namanya, memberikan ya tadi gitu ya. Kalau di Indonesia tuntutannya adalah aplikasinya seperti apa sih, manfaatnya seperti apa sih gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh, ini salah satu kolaborasi saya ya dengan kolega saya di UII gitu ya. Ini dikerjakan oleh anak S1 dari statistik gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kalau saya bandingkan S1 statistik itu, wah itu gampang banget gitu. Tinggal pakai data, kemudian formulasi ya, hipotesis, kemudian kesimpulan ya. Jadi jauh lebih berat apa namanya, belajar S1 atau S2 di bidang ilmu hayati ya, seperti itu. Kalau di statistik gitu ya. Tetapi ya tentu mereka pendalamannya adalah dari pendalaman formula-formula yang ada, dan itu kan yang menjadi keunggulan dari statistik itu sendiri. Oke, jadi kali ini saya akan coba memberikan suatu gambaran. Ini adalah pekerjaan kami terkait dengan image processing implementations for classification eye disease using convolutional neural network atau CNN itu sendiri. Jadi di sini kita mencoba ya untuk mengklasifikasi ya data-data penyakit, tapi berdasarkan image, berdasarkan pindaian ya, atau kemudian pengamatan observasi dari penyakit-penyakit mata yang ada di bawah mikroskop. Kasus yang kita coba angkat di sini ada terkait dengan fundus makulopati, kemudian ada pathological myopia, ada rheumatogenius RD gitu ya. Nah, ini adalah mahasiswa saya beserta kemudian Bu Emma, Bu Ahmadul Fajriah. Oke, jadi tujuan kami waktu itu adalah, jadi ini adalah dalam konsep statistik, tentunya kita coba belajar ya untuk mencari best architecture classifications of fundus. Fundus itu yaitu ada bagian mata using CNN. Lalu kita coba tentukan best accuracy classifications ya, ini using CNN. Dan kita coba implementasi deep learning menggunakan CNN prediction ya. Oke, jadi ada beberapa gitu ya literatur gitu ya. Jadi kita coba lihat memang pekerjaan ini tidak cukup lama juga gitu ya. Ini yang pertama kali kita temukan itu di 2012 gitu ya. Pertama adalah mulai dari implementasi segmentasi, lalu kemudian di 2015 juga sudah mulai ada orang mengerjakan pengolahan gambar digital ini. Lalu kemudian kita lihat ya beberapa orang sudah beberapa peneliti sampai 2019 waktu itu juga sudah mencoba mengimplementasi CNN ini gitu ya dari color fundus image gitu ya di situ. Oke, jadi metodologinya yang waktu itu kita gunakan adalah kita ambil data dari Kaggle, ini dari China. Ini dia punya 37 ya data kategori yang terkait dengan penyakit di mata. Lalu datanya sendiri itu diambil dari Joint Shantou International Eye Center. Nah, jadi luar biasa kalau di luar negeri itu memang apa namanya, teknologi itu menjadi basis, jadi science driven apa namanya, service itu betul-betul dilakukan. Jadi ini di Shantou, Guangdong, China. Nah, jadi di sini kita menggunakan ya apa namanya, ada di dalam database tersebut itu ada sekitar 209.000 dari fundus image ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk training validation atau testing dari platform deep learning ya. Oke. Lalu kemudian populasi yang kita gunakan yaitu kita coba dulu gitu untuk menggunakan gambar lebih dari 50 gitu ya, di mana kita ambil dari beberapa kategori penyakit. Jadi ada fundus rheumatogenius RD, ada makulopati, ada pathological myopia, dan juga kemudian kategori normal. Lalu kita coba sortir dan kemudian nanti kita pilih sekitar 50 gambar untuk training dan validations ya.
Nah, untuk testing kita pakai kemudian 5 gambar dari setiap kategori penyakit. Jadi totalnya kita menggunakan 220 gambar saja. Jadi kalau penasaran ya, ini adalah kategori penyakitnya gitu ya. Ini kita lihat adalah ini penyakit mata yang disebut sebagai makulopati gitu ya. Nah, ini kita lihat apa namanya? Sorry. Yang makulopati ini yang normal ini ya. Makulopati ini eh sorry, yang normal itu yang bawah. Iya benar. Jadi makulopati ini yang bawah gitu ya. Ini adalah area dari center dari retinanya gitu ya. Lalu kemudian ada pathological myopia gitu ya, severe vision. Ini kita lihat di sini ada katarak, glaukoma ini yang kita lihat memerah gitu ya, apa namanya berwarna lebih terang di sini. Lalu ini adalah mata yang normal ya, ini gambarannya adalah kurang lebih seperti ini gitu ya. Lalu kemudian ini ada Rhegmatogenous RD. Jadi ini air mata ya, ini berkumpul di sini gitu. Jadi jangan kebanyakan galau ya, jadi mungkin bisa kena penyakit ini ya. Jadi Rhegmatogenous RD ini gitu ya. Nah, ini fluid accumulation sehingga kita lihat di sini ada semacam cairan yang terakumulasi di sini. Nah, bahayanya adalah di sini bisa terjadi pelepasan ya. Jadi lepas retina sehingga kemudian bisa menyebabkan kebutaan. Jadi kita menggunakan 4 kategori ini, di mana masing-masing kategori ini kita beri apa namanya variabel. Nah, ada 0, ada 1, ada 2, ada kemudian ada 3 di sini. Lalu kemudian secara prosesnya sendiri untuk CNN sendiri kita mulai dari pre-processing, setelah itu kemudian pattern recognition, dan kita lanjutkan dengan classification. Jadi ini adalah contoh dataset ya. Ini kita mengambil 1000 fundus image dengan 37 kategori di sini gitu ya. Sekarang juga sudah update lagi. Nah, jadi ketika mungkin apa namanya rekan-rekan yang belum pernah misalnya kepikiran gimana sih image processing itu gitu ya. Nah, jadi ketika pre-processing ini adalah beberapa hal yang coba kita lakukan. Yang pertama adalah tentu kita harus punya perspektif atau luas gambar yang sama. Maka prosesnya waktu itu kita coba resize dulu gitu ya gambar-gambar ini. Ya ini misalnya dari 3046 kali 2572 pixel kita ubah menjadi 100 kali 100. Nah, lalu juga kemudian proses lain yang kita lakukan, kita mencoba untuk melihat dari perspektif warna yang berbeda. Jadi kita juga melakukan color conversion to grayscale. Jadi kita ubah dari yang tadinya berwarna lalu kemudian ke grayscale. Untuk memaksimalkan juga, jadi selain grayscale, kita juga menggunakan konversi grayscale to threshold atau kemudian kita menggunakan black white image gitu ya. Nah, dari 3 proses tersebut, nah ini ternyata gitu ya. Nah, jadi di balik image itu ada yang namanya matriks angka. Jadi itu setiap titik pixel dalam gambar itu dia akan menunjukkan satu intensity atau kemudian angka tertentu. Nah, inilah yang kemudian gitu dari gambar-gambar yang ada itu kita ubah itu menjadi suatu matriks yang disebut sebagai matriks warna gambar fundus itu sendiri. Nah, jadi kita coba bandingkan di sini ada yang RGB, red, green, blue, lalu ada yang grayscale, dan kemudian ada yang menggunakan threshold atau black and white. Nah, lalu kemudian dari masing-masing kategorikal itu kita coba bikin color histogram. Jadi kita lihat misalnya kalau dari masing-masing penyakit itu dia ada nggak sih distinguish nggak patternnya gitu ya antara kemudian di sini misalnya red, green, blue-nya. Jadi peak-nya, puncaknya apakah dia bisa oke ataukah kemudian dia bergeser gitu ya seperti itu. Ini bisa kita lihat dalam histogram warna. Begitu juga ini dalam apa namanya klasifikasi dengan grayscale juga kita bisa lihat gitu ya, dan juga menggunakan threshold kita bisa apa memvisualisasi dengan satu histogram tertentu. Oke.
Lalu kemudian dari sekitar 220 itu ya, nah, kita coba untuk kemudian membagi. Jadi kita mau melihat apakah ada perbedaan di laki-laki dan juga di perempuan ya. Untuk laki-laki kita gunakan data itu sekitar 80% kita gunakan untuk training, 20% kita gunakan untuk proses validations. Sedangkan untuk perempuan atau wanita kita gunakan 90% data untuk training dataset dan 10%-nya untuk validations. Oke. Nah, jadi ini adalah gambarannya gitu ya. Jadi steppingnya kita coba dari masing-masing kategori tadi, misalnya makulopati kita kasih label 0, pathological myopia itu 1, normal itu kita label 2, rheumatogenic itu kita label 3 ya. Sehingga di sini kita mendapatkan data kategorikal dari masing-masing image atau gambar yang ada. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita melakukan optimasi dari CNN architectures gitu ya. Jadi CNN architecture itu nanti dari matriks data yang ada, kita akan melakukan optimasi yang ada yang disebut sebagai epoch comparisons, lalu kemudian ada optimizer comparisons, ada data scenario, lalu kemudian ada kernel size, lalu ada learning rate size, dan juga kemudian ada batch size ya, seperti itu. Nah, jadi dari masing-masing parameter tersebut kita melakukan komparasi di sini misalnya dari 150, 300, 450. Nah, lalu kemudian dari 150 sampai 300 itu gitu ya. Nah, kita coba ambil 2, lalu kemudian kita masuk ke optimizer comparison dengan beberapa algoritma, ada Adam, ada Rons prop, dan juga kemudian ada set. Kemudian kita temukan di sini apa namanya model validasinya di sini ya. Misalnya di sini kita ambil algoritma Adam, lalu kemudian ada validations dan kemudian loss validationnya. Lalu kita buat di sini data senarionya gitu ya, bagaimana data training dan kemudian data testingnya gitu ya. Kemudian kita coba bangun juga di sini adalah kernel size-nya. Jadi ini kita dapatkan misalnya optimal ukuran kernelnya adalah 3 kali 3. Kemudian learning size-nya juga di sini kita lihat pakai learning rate-nya 0,001 karena loss validation-nya ini cukup rendah gitu ya. Kemudian juga pada batch size kita temukan optimalnya adalah di 50. Nah, jadi memang ini yang selalu menjadi ciri khas dari satu penelitian gitu ya. Jadi ciri khas dari satu penelitian atau desain eksperimen itu mau di komputasi, mau di dry lab atau di wet lab, itu adalah kita perlu melakukan komputasi untuk melihat parameter-parameter yang optimal gitu ya. Untuk inisial, untuk awal memang kita butuh misalnya apa namanya mulai dari apa yang orang lain sudah kerjakan gitu ya. Kalau dalam dry lab best practice-nya adalah seperti itu. Coba dulu pakai cara yang paling mudah yang bisa kita temukan dari literatur yang ada. Setelah kita mencoba satu siklus analisis, baru kemudian kita coba metode lain. Kita coba optimasi. Jadi di situ ada proses belajar. Jangan sekaligus kemudian kita coba dulu nih banyak metode tapi akhirnya nggak ada yang bisa gitu ya, karena kita juga nggak ngerti gitu ya. Jadi best practice selalu mulai dengan metode yang paling mudah gitu ya. Kita duplikasi metode tersebut. Kalau kita sudah tahu, kita sudah bisa menduplikasi, baru modifikasi gitu ya, seperti itu. Kalau di apa namanya training motivasi itu katanya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Dan itu memang proses belajar itu kalau mau cepat ya seperti itu gitu. Kita coba baca dulu paper, tiru, bikin duplikasinya, setelah kita beres baru kemudian kita modifikasi. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai algoritma dari CNN itu. Jadi ini adalah convolutional neural network. Jadi dari input image yang awal itu gitu ya, nanti kita akan punya namanya adalah beberapa stepping ya. Jadi stepping itu pertama adalah kita membuat feature maps di situ. Jadi ada 10
ada 10 matriks di sini. Matriksnya di sini nanti ada konvolusi, namanya konvolusi kernel 3 kali 3. Kita lakukan ada beberapa konvolusi gitu ya. Ini ada ya, yang satu 100 kali 100, yang keduanya 98 kali 98. Lalu setelah itu kita masuk ke max pooling di sini. Jadi kita gabungkan hasil dari konvolusi 1 dan 2 di sini di max pooling ini. Lalu kemudian kita masuk ke convolutional yang ketiga, yang keempat, kemudian pooling sampai akhirnya kita punya yang namanya adalah pattern-pattern dalam flatten. Dan disinilah kemudian pada tahapan pasca pooling itu kita lakukan proses classifications ya. Ini dari klasifikasi ini mereka buat satu algoritma sampai akhirnya setiap image yang kemudian kita gunakan dalam testing dataset kita akan assign apakah dia 0, apakah dia 1, apakah dia 2, ataukah kemudian 3. Dan ini adalah proses optimasi yang dilakukan. Nah, jadi ini adalah scanning matrix yang dilakukan dalam convolution proses. Jadi dia coba melihat dari matriks data yang ada gitu ya. Kita lihat filter ya. Itu di-scan satu-satu dan kemudian nanti dilakukan kemudian proses pooling sampai kemudian dapatkan hasil akhir. Ini yang disebut sebagai convolutional neural network itu sendiri. Nah, jadi dari situ gitu ya, kemudian kita coba lihat model yang ada gitu ya di situ. Jadi kita lihat apa namanya parameternya itu bisa banyak sekali di sini. Kita lihat bahwa total parameter yang dilatih atau diujikan dalam proses komputasinya sekitar 2,9 juta. Jadi banyak sekali ya. Nah, ini makanya kita butuh bantuan kemudian komputer gitu ya dengan berbagai macam kombinasi dari parameter yang ada. Nah, lalu sampailah kemudian ke dalam proses klasifikasi. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa ada 3 jenis gambar yang kita gunakan, ada grayscale, lalu kemudian ada threshold, ada juga kemudian color ya. Nah, dengan menggunakan grayscale, kita lihat training accuracy-nya itu bisa mencapai 98,8%, tapi begitu masuk ke validasi, ternyata hasilnya hanya 60% saja. Jadi ada hasil false positif dan juga kemudian ada hasil false negatif yang kemudian mempengaruhi proses validasi yang ada. Kemudian untuk threshold, untuk black and white, untuk training accuracy 100, tapi begitu divalidasi itu ada beberapa gambar yang itu apa namanya memberikan hasil false positif gitu ya. Nah, kemudian untuk berdasarkan gambar red green blue, nah kita mendapatkan training accuracy-nya itu sebetulnya hanya 93,8%, tetapi validasinya itu bisa mencapai 100% gitu ya. Nah ini hasil yang apa namanya menyenangkan juga. Lalu kemudian kita lanjutkan untuk melihat gitu ya bagaimana kemudian proses akurasi gitu ya di sini gitu ya. Jadi kita menghitung ya jumlah testingnya, kita bandingkan antara apa namanya antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Nah ini ternyata apa namanya agak sulit kalau penyakit mata itu dibandingkan antara yang laki-laki dan kemudian yang perempuan gitu ya. Nah pada laki-laki ini kita bisa mencapai 95% proses validasinya, sedangkan pada perempuan ini hanya 11,4% juga. Ya. Nah, ini adalah konklusinya. Jadi ini adalah hasil optimasi parameter untuk CNN algoritma yang kita gunakan dalam aktivitas riset kita kali ini. Lalu kemudian base accuracy-nya ini kita bisa mencapai 95% dan loss-nya itu sampai 11,4%. Dan di sini ya ini adalah beberapa hasil. Jadi ada satu image yang dia tidak bisa terklasifikasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan sebelum kita masuk ke apa namanya topik yang selanjutnya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Nah, dari
image classifications, dan kita coba lanjutkan kembali gitu ya. Ini adalah bagaimana kita menggunakan aplikasi juga dari salah satu metode gitu ya, machine learning, untuk kemudian melakukan proses clustering atau klasifikasi di sini ya. Nah, jadi ini adalah judulnya X-Multiple Clustering Analysis. Kita gunakan data-data ekspresi gen dari Maze Growth Stage ya di sini. Oke. Oke, jadi kita tahu lah di sini bahwa jagung itu punya diversity yang cukup beragam ya, sangat banyak di sini Maze diversity ini. Dan kemudian dengan banyaknya data jagung itu memungkinkan kita untuk kemudian membuat satu model dengan teknik data mining approach gitu ya, di mana kita mencoba mulai dari data, kemudian ada selection, pre-processing, transformations, data mining, interpretation, sampai akhirnya kemudian menjadi satu data yang terinterpretasi yang kita sebut sebagai, yaitu adalah knowledge atau pengetahuan itu sendiri ya. Situ. Nah, jadi kita menggunakan large scale Maze Gene Expression. Ini kita ambil dari data QTeller ya, QTeller 4. Nah, kemudian kita coba mengklasifikasi data ekspresi gen itu berdasarkan organ-organ yang spesifik di situ. Ini adalah database yang kita gunakan. Jadi ini adalah banyak ya yang dihasilkan oleh orang lain. Jadi kita coba untuk melakukan proses klasifikasi berdasarkan database yang ada. Oke, nah bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah kita melakukan filter awal. Jadi pertama kita akan buang semua sampel dengan nilai 0. Jadi karena kita anggap itu apa namanya tidak relevan kita gunakan. Lalu setelah itu kita juga melakukan t-test filtering. Jadi kita bandingkan dari masing-masing sampel itu, kita lakukan t-test filtering, sehingga gen-gen yang kemudian secara berpasangan itu uji t-testnya itu tidak signifikan, maka kita akan remove itu. Lalu terakhir kita gunakan proses algoritma dengan menggunakan algoritma X-motif clustering. Oke. Nah, jadi dari proses clustering yang ada gitu ya. Nah, kita mendapatkan di sini ada sekitar 53 big clusters di sini. Nah, dari 53 big cluster itu ada bagian reproductive stage, lalu kemudian ada vegetative stage ya di sini. Dan kemudian kita coba lihat gitu ya. Ini adalah contoh dari cluster yang ada. Contohnya pada reproductive stage di sini kita lihat kita mendapatkan nilai mean of gene expressions ya. Lalu kemudian di sini ada informasi terkait organ apa yang kemudian kita analisis dan bagaimana dia tercluster dari algoritma yang ada. Nah, lalu kemudian kita coba lihat dari nilai p-value yang rendah, kita ambil di sini ada 4 big cluster. Dan kemudian dari situ kita lakukan aplikasi dari F-statistik ya. Kemudian di sini kita hitung ada row effect dan juga kemudian column effect ya. Ya, lalu kita lihat hasil p-value-nya itu seperti apa. Nah, ternyata ini adalah cukup baik untuk keempat big cluster tersebut. Nah, jadi dari 53 cluster yang ada, nah, lalu kemudian kita coba highlight hanya 4 cluster saja. Jadi 4 cluster tersebut di situ ada big cluster 1, big cluster 2, big cluster 3 dan juga kemudian big cluster 4 gitu ya. Dan dari masing-masing cluster tersebut itu terbagi di situ gennya itu ada jumlahnya ada 22, ada 53, ada 28 atau 22. Sedangkan jumlah organnya itu ada 18, ada 6, ada 7, ini juga ada 7. Nah, artinya apa? Ketika kemudian gen-gen ini dia ya relatif kan ini sebenarnya sedikit ya. Artinya sebenarnya kita bisa melihat adanya network ya. Kita tahu juga bahwa dalam sel makhluk hidup itu ada metabolic pathway, di mana metabolic pathway itu kan dia akan berjejaring, dia akan terhubung satu sama lain. Nah, ini kita lihat artinya adalah pada organ-organ tertentu ini gitu ya. Dari number of organs ini, gen-gen yang ditemukan adalah gen-gen yang dia mempunyai peranan yang sama ya. Jadi number of genes-nya ini adalah jauh lebih sedikit, tetapi kemudian mereka berjejaring ya, artinya terhubung dengan organ-organ yang punya kemiripan.
Nah, lalu kemudian kita coba visualisasi, kita coba lihat lebih dekat dari 22 gen itu, kita coba kemudian cek ya ekspresinya, kita buat di sini ada heat map-nya gitu ya. Dan kemudian kita lihat ada signature yang sangat menarik, misalnya di sini ada salah satu gen yang dia terekspresi sangat tinggi. Nah, ini berasal dari blade organ gitu ya. Nah, jadi dari blade organ ini adalah gen ZM0001 D034773 ini gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai signature gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau identifikasi terkait organ blade, maka yang perlu kita cek di situ itu adalah bagaimana ekspresi dari gen tersebut gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan misalnya knockdown atau misalnya mau editing, nah pada untuk melihat efeknya pada blade organ gitu ya, kita bisa menggunakan gen ini berdasarkan hasil Blicastering analysis. Kemudian kita coba lihat pada cluster selanjutnya, yaitu ada big cluster 2 di mana dia ada 53 gen, dan kita lihat juga di sini gitu ya, ada gen lain yang juga kemudian menunjukkan ekspresi dari blade organ gitu. Jadi selain kemudian hasil yang sebelumnya itu adalah yang terkait dengan blade organ, kita juga menemukan gen lain yang terkait dengan blade organ gitu ya. Oke. Dan kemudian pada aplikasi yang ketiga, kita punya 28 gen, kita visualisasi dengan heat map, kita dapatkan ada salah satu gen yang dia berasal dari developing leaf gitu ya. Nah, dibandingkan yang lain di sini kan ada yang dari post pollination, ada yang berasal dari silk gitu ya. Nah, kemudian ada yang berasal dari endosperma gitu ya, ovaries ya. Nah, ini yang pada developing leaf kita lihat ekspresinya sangat dominan atau sangat tinggi di sini. Kemudian pada P cluster 4 ya kita temukan di sini ada 22 gen. Lalu kita temukan bahwa ada satu gen yang itu berdasarkan dari pre-pollination tassel ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kemudian kandidat dari gene signature. Setelah itu kemudian kita coba lihat dari masing-masing ya klasifikasi yang ada. Nah, kita coba lihat cross check kembali di database gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat ekspresi menggunakan apa namanya EPKM di sini ya satuannya. Lalu kita lihat bahwa untuk ZM 001D03473 ini gitu ya. Nah, kita lihat dia memang gitu ya banyak berada di organ blade dan juga kemudian daun pada jagung secara umum. Jadi ada ligul, ada sheath gitu ya di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa apa namanya gen tersebut merupakan gen kunci dalam proses developmentalnya itu di situ. Kemudian kita lihat gen yang lain gitu ya. Nah, ini juga masih sama gitu ya. Jadi dari cluster yang kedua itu kita temukan bahwa ada satu gen ya yang dia berasal dari blade, dan kalau kita bandingkan data mRNA-nya juga ini ternyata menunjukkan hasil yang sama gitu ya. Dibandingkan organ-organ yang lain yang berwarna merah, ya kuning dan lain sebagainya. Oke, kemudian juga pada cluster yang ketiga ini kita temukan ini dari endosperma gitu ya, kemudian ada beberapa dari ear ya, dari kemudian tassel. Nah, ini menunjukkan bahwa apa namanya? Sorry, kalau data yang ini itu ini dari developing leaf ya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat dominan di bagian developing leaf ya untuk ZF0001 D013367. Nah, baru yang terakhir dari B cluster yang keempat itu kita temukan di sini dia memang dominannya itu ada di organ-organ seperti polen, ya organ-organ reproduktif ya di sini. Oke, ini adalah ya gen yang lain gitu ya. Jadi kita bisa menemukan sebetulnya signature dari hasil klasifikasi yang ada. Nah, jadi dari jumlah data ya matriks datanya itu kita ada 37.000 gen, lalu kemudian ada 68 sampel. Nah, kita bisa menemukan ada sekitar 53 gitu ya. Dan lalu kemudian kita pilih berdasarkan high strength statistical value-nya. Lalu kemudian untuk kita lihat fungsi-fungsi dari gen tersebut saat apa namanya
perkembangan atau development stage dari jagung itu sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, izin Pak. Ya, silakan. Pak, tadi kalau nggak salah dari beberapa klaster tadi kan ada keterkaitan antara gen dengan organ ya. Ya, betul betul Pak. Artinya berarti memang apakah ketika terjadi proses tadi itu memang em, mereka terkoneksi gitu antar organ satu dengan organ lain sesuai dengan jumlah dari gen yang terekspresi tadi gitu Pak. Ya, kalau dari hasil ini yang bisa kita dapatkan itu pertama ada asosiasi. Jadi ada asosiasi nih Pak. Jadi ada asosiasi dari organ-organ yang ada. Nah, apakah kemudian koneksinya itu secara langsung atau secara tidak langsung? Nah, itu yang perlu kita cross check kembali di metabolic pathway-nya itu seperti apa, gitu ya. Ya. Karena kan seperti di apa namanya seperti di manusia itu kan ya kita kan ada apa namanya ada hormon ya hormonnya misalnya sekresikan itu dari misalnya dari otak tapi kemudian dia bekerjanya di bagian ginjal. Nah, modelnya bisa jadi adalah seperti itu. Nah, jadi apa namanya koneksi tadi gitu ya itu perlu diartikan bahwa dia ada pola, ada asosiasi, tetapi belum tentu dia menjadi satu kausalitas, belum tentu dia menjadi hubungan sebab akibat juga gitu ya atau dia punya direct connection tadi. Nah, mungkin seperti itu Pak ininya. Oh, oke, baik. Makasih Pak. Ya. Jadi cross check-nya ya kita tetap harus kembali lagi ke metabolic pathway ya itu kemudian kita lihat lagi sebetulnya apa namanya apakah mereka itu mempunyai hubungan secara langsung atau tidak langsung seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, selanjutnya kita coba lanjutkan kembali gitu ya. Nah, ini adalah contoh misalnya aktivitas yang lain ya kita kembali lagi ke health topic ya. Jadi misalnya adalah kita di sini kita mencoba membuat ya vaksin dari HIV ya. Ini menggunakan reverse vaccinology gitu ya. Oke. Jadi ini adalah gambarannya gitu ya. Selalu gitu ya bahwa kita dalam bioinformatics basis datanya adalah basis data molekuler. Artinya molekuler itu DNA gitu ya, kemudian RNA, protein, metabolit atau kemudian data flux itu sendiri. Itu dalam bioinformatics ya. Lalu kemudian juga dalam ya apa namanya dari data-data tersebut baru kemudian kita olah, kita proses. Nah, ini juga yang kemudian kita lakukan di sini kita mulai dari proses karakterisasi dulu gitu ya. Jadi kita proses karakterisasi dari genom yang ada gitu ya. Kita tahu bahwa genom itu terdiri dari fragmen-fragmen yang mempunyai anotasi ya misalnya ada protein GAG, protein POL, protein ENV ya, lalu kemudian juga protein-protein yang lainnya gitu ya. Dan kita pahami bahwa namanya virus HIV itu termasuk virus yang cepat sekali kemudian bermutasi. Oke. Lalu kita masuk ke reverse vaccinology. Jadi reverse vaccinology itu apa? Sederhananya reverse vaccinology itu kita mendesain vaksin itu tidak dari sampelnya dulu. Kan kalau traditional vaccinology itu atau konvensional vaccinology itu biasanya kita ambil dari sampelnya, kita isolasi virusnya, lalu kemudian kita kultur virusnya, lalu kemudian kita ujikan di situ. Nah, kalau di sini kita membalik, jadi kita reverse dulu. Jadi kita mulai dulu dari kemungkinan data-data yang ada, gitu ya. Nah, lalu terutama itu ada data genomik. Nanti dari data genomik itu kita nanti akan bangun konsep epitopnya. Lalu kita kemudian buat antigenicity predictions. Lalu kemudian kita jadikan itu vaksin atau diagnostic kit ya, seperti itu. Jadi ini yang kita coba ya.
Ini terkait metodologinya, jadi kita ambil data sequence itu dari data struktur genom virusnya, kita identifikasi itu adalah sequence conserve-nya, kemudian kita prediksi epitopnya, lalu kemudian kita prediksi juga epitop untuk sel B, derivat dari MHC, lalu kita cek apakah kemudian epitop yang kita gunakan itu adalah epitop yang baru atau sudah digunakan oleh orang lain. Nah, baru terakhir kemudian kita melakukan pengujian antigenisitas epitop. Ini adalah pengalihan data sequence ya. Jadi ini kita dapatkan totalnya ada 1378, ini diambil di tahun 2018 gitu ya. Nah, ini kita bisa menghasilkan dari sini ada data genom gitu. Jadi genomnya itu semuanya itu kita kumpulkan ya. Lalu kemudian dari data genom yang ada kita coba lihat gitu daerah-daerah yang conserve, kemudian kita temukan bagian yang conserve itu ada di 3 bagian. Jadi di envelope, lalu kemudian ada segmen yang disebut sebagai GAG P17 dan kemudian ada segmen yang disebut sebagai GAG P24. Ini P17, kemudian sebelahnya ini adalah P24 dan kemudian selanjutnya ada envelope di GP120. Oke. Nah, dari situ kemudian kita juga identifikasi berapa sih jumlah alel MHC yang berasal dari kelas 1 dan kelas 2 di Indonesia. Jadi ini ada MHC kelas 1 ada 51, kelas 2-nya ada 36. Lalu kita lihat bahwa MHC itu terkait dengan suku tertentu, tribe tertentu. Jadi kita identifikasi di situ ada dari Sunda, dari Jogja, lalu kemudian ada Jasun, nih Javanese Sundanese, ada Maluku, lalu kemudian juga dari NTT. Kemudian kita lihat konservasinya dengan parameter ukurannya menggunakan nonamer atau 9 mer, entropinya harus kurang dari 1, konservasinya itu lebih dari 65%. Nah, ini kita lihat di sini ini adalah yang berwarna merah ini, kita lihat dia memiliki entropi yang rendah sehingga dia potensial untuk dijadikan sebagai kandidat epitop. Di sini ada P17, lalu kemudian di sini ada P24 gitu ya. Di sini yang menunjukkan daerah-daerah yang cukup potensial untuk dicari kandidat epitopnya. Oke, ini juga pada GP120, tapi pada GP120 ini kita lihat di sini peaknya itu menunjukkan entropi yang dia di atas 1, sehingga ini menunjukkan bahwa daerah tersebut itu banyak terjadi mutasi. Ya, dari situ kemudian kita cek ya conservedness-nya gitu ya. Jadi dari envelope ternyata kita cuma dapat 6, dari GAG itu kita cuma dapat 57. Kemudian dari yang P24-nya kita dapat 72. Dari 748 sequence ini akhirnya kita reduksi menjadi 135 saja epitopnya. Nah, dari situ kemudian kita coba prediksi gitu ya, kita coba prediksi ininya ya, kecocokan kandidat epitopnya dengan MHC dari suku-suku yang ada di Indonesia. Kita menggunakan NetCTL-Pen di mana dia melihat dari 3 parameter yang ada penempelan pada MHC kelas 1, pemotongan C-terminal proteasom, efisiensi tab transporter, sehingga kemudian kita mendapatkan reduksi data lagi gitu ya. Jadi dari 748 sequence asam amino kita dapatkan 135 dan itu hanya 10%-nya saja gitu ya yang cocok dengan MHC kelas 1. Di mana dari 13 tersebut, 1 dari envelope ya, 10 dari GAG P17 dan 2 itu dari GAG P24. Nah, lalu kemudian hasil prediksinya ya menggunakan NetCTL-Pen, kita lanjutkan kembali dengan Net MHC2-Pen di sini. Jadi kita coba lihat data penglihatan MHC ya pada database IDB ini dari 1 juta eksperimen, lalu kita bandingkan sehingga mendapatkan epitop yang korelinear. Nah, jadi dari hasil reduksi dengan menggunakan MHC kelas 2 dari 13 ternyata berkurang 3 dan tidak ada epitop yang lolos dari protein GAG segmen P24. Sehingga yang kita dapatkan 10 itu 1 dari envelope dan kemudian 9 dari protein GAG P17 gitu ya.
Nah, lalu kemudian kita coba cek apakah gitu ya epitop tersebut memiliki kesamaan dengan segmen asam amino yang ada di manusia. Jadi kita coba lihat di sini dengan parameter-parameter tertentu, yaitu adalah kita lihat nilai persejajarannya, dan ini harus tanpa gap atau mismatch di sini. Sehingga dari situ kita berkurang lagi nih gitu ya, dari 10 itu berkurang 1 gitu ya. Nah, epitop dari envelope masih bertahan dan sisanya ada 8 epitop dari GAG segmen P17. Ya, lalu kita lanjutkan kembali dengan pencarian dengan menggunakan epitop sel B. Ini dengan beberapa metode ya, ada Colaskar, Tonggaonkar, lalu Emini, Chow Fasman, dan juga kemudian Bebipred. Nah, di sini didapatkan ternyata gitu ya, itu tereduksi lagi hampir setengahnya gitu ya, sehingga kita hanya dapatkan epitop itu harus berasal dari P17 GAG ya. Nah, kemudian kita cek lagi gitu ya hasil prediksinya gitu ya, kelarutannya menggunakan grafi karena kita punya kecenderungan untuk menggunakan epitop yang bersifat hidrofilik dengan nilai grafi kurang dari 0, sehingga yang lebih dari 0 itu akan kita eliminasi gitu ya di situ. Oke. Nah, jadi dari situ gitu ya kita dapatkan ada dari 5 itu ada skor grafi, kita ambil yang skor hidrofiliknya itu yang cukup besar ya. Yaitu adalah sorry, yang bukan cukup besar, cukup kecil ya seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita bandingkan dengan database yang ada, kita dapatkan gitu ya beberapa epitop itu gitu ya. Nah, kemudian nanti kita pilih di sini bagian yang terbaiknya ya, pertama dari novelty, yang kedua dari hidrofilisitas ya. Akhirnya diambil, kemudian kita coba buat sintetik gitu ya di sini, dan dari situ kita sebenarnya sedang ujikan ini. Cuma memang ini belum kita apa namanya lanjutkan kembali gitu ya, apa namanya, karena memang keterbatasan dari funding itu sendiri. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Pak, Ya, ya, saya ingin mengkonfirmasi aja. Tadi dari tahap yang grafik entropi tadi itu berarti karena diambil grafik yang paling rendah, dia karena jadi dipilih yang variasi yang paling rendah ya Pak untuk target target vaksinnya atau gimana ya Pak? dari grafi atau dari yang awal Yang dari awal yang ya, entropi Pak, oke. yang grafik entropi ya, yang tadi yang Oke. konservasi itunya, epitop ya. Oke. Jadi kalau kita bicara entropi, entropi itu kan derajat ketidakteraturan ya. Jadi ketika entropi itu semakin besar, artinya apa? Artinya dia itu menjadi semakin tidak teratur ya. Semakin tidak teratur dalam sequence, artinya adalah daerah tersebut dia akan mengalami banyak mutasi atau dalam populasi tersebut. Jadi kalau dalam 1378 sampel yang ada, nah daerah yang entropinya itu lebih dari 1 itu artinya dia variasinya itu sangat banyak. Sehingga ketika kita menginginkan konsensus sequence ya, dan di mana konsensus sequence itu harus konsisten secara berurutan, misalnya kita pakai tadi ada 9 asam amino, maka 9 asam amino itu kita harapkan bisa conserve di apa namanya di bagian populasi tersebut. Karena apa? Karena kan secara aplikasi, terutama vaksin, kan kita tidak bisa membuat model personalized medicine. Karena apa? Karena kalau seperti itu pasti kan akan sangat mahal. Jadi dengan reverse vaccinology ini kita coba mencari memang data-data, yang pertama adalah sequence-nya adalah sequence yang conserve gitu ya, yang lestari, di mana conserveness itu juga itu bisa kita buktikan dengan derajat entropi yang ada gitu ya. Karena memang ada gitu ya bagian-bagian dari genom itu yang dia itu punya kecenderungan menjadi daerah yang hotspot mutation gitu ya. Jadi memang mutasi itu dia terjadinya daerah situ lagi, daerah situ lagi, daerah situ lagi gitu ya. Seperti yang kemudian kita lihat dalam SARS-CoV-2 gitu ya.
karena SARS-CoV-2 itu adalah penempelan pertamanya itu adalah interaksinya dengan ACE2 dan TMP-RSS2 itu adalah di protein spike, maka protein spike itu dia akan berevolusi dengan mengubah itu. Nah, makanya tidak mudah mencari epitop misalnya di daerah protein spike, walaupun masih bisa ya, tetapi kan tergantung efektivitasnya. Nah, jadi itu mungkin jawaban saya. Apakah bisa difahami? Sudah bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya Pak, Iya, silakan. kan saya dari yang Bapak presentasikan tadi itu cari epitopnya tuh kayak dimulai dari MHC1 dulu, terus dari MHC1 baru ke MHC2 baru ke sel B. Nah, saya juga kan sedang mengerjakan reverse vaccinology, tapi saya kerjainnya kayak satu-satu gitu, MHC1 sendiri, MHC2 sendiri, sama sel B sendiri. Itu apakah akan berbeda hasilnya atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Iya, sebetulnya itu kan akan tergantung dengan algoritma yang ada gitu ya. Jadi kalau di sini kan karena memang jumlah datanya itu ya dibilang banyak juga enggak gitu ya, seperti itu. Dan sebetulnya ini adalah pilot, jadi ini adalah kick off project kita sebetulnya di SCTI itu untuk mulai menggunakan pendekatan si reverse vaccinology ini. Jadi ini memang metode yang sangat awal sekali. Nah, sebetulnya kalau secara teknisnya tentu kita bisa melakukan hal ini secara paralel gitu ya. Artinya secara paralel ini kita bisa mulai dengan identifikasi dari epitop MHC kelas 1, lalu kemudian epitop MHC kelas 2, lalu kemudian juga dari epitop sel B, karena sebetulnya kalau misalnya MHC 1 sama 2 mungkin masih nyambung, tapi begitu dia sel epitop B, kadang-kadang kan dia punya parameter yang berbeda. Salah satunya misalnya pada sel epitop B itu dia kan nggak bisa pakai kecenderungannya itu dia punya epitopnya itu misalnya panjangnya 20, kan itu ada parameter-parameter yang berbeda, dan itu makanya kemudian arahnya itu di SCTH dari tadinya single epitop itu kita berubah menjadi multi epitop karena untuk bisa sebetulnya mengcover daerah-daerah tersebut gitu ya. Ya anyway sebetulnya jawabannya adalah ya kita bisa saja mendapatkan hasil yang sama, bisa saja mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, yang paling penting adalah ya kita punya konsistensi dan juga kemudian argumen dari stepping yang kita lakukan seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah bagian yang terakhir gitu ya tentang bagaimana sebetulnya kita bisa melakukan proses translational bioinformatics ini ya. Pertama adalah saya kembali mengingatkan ini sudah saya berikan dalam kuliah Omics Landscape gitu ya. Jadi saya ingin memberikan penekanan kembali gitu ya seperti itu, bahwa saat ini gitu ya kita sudah bisa mendapatkan akses dari omic layers ini gitu ya. Asal kita punya dananya saja ya, asal ada fundingnya saja. Jadi DNA sequence, gene expression, protein expression, metabolic concentration, metabolic flux ini sudah bisa kita lakukan saat ini gitu ya. Tetapi tugas kita sebagai seorang peneliti, ya researcher atau scientist ini adalah mengubah gitu ya, atau kemudian mendalami bagian yang ada di sebelah kanan ini. Karena apa? Dinamika dari genotype sampai ke phenotype itu sangat kompleks, gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dari DNA sequence menjadi suatu ekspresi gen itu kan butuh yang namanya adalah transcriptional regulations. Dari transkriptomik ke proteomik ya, dari gen ke protein itu ada yang namanya translational regulation. Ya. Jadi tidak serta-merta kita punya DNA-nya langsung tuh jadi protein, langsung tuh jadi metabolisme. Ada gitu ya bagian
yang di sebelah kanan ini yang disebut sebagai regulatory network itu yang memungkinkan proses tersebut itu terinterupsi. Nah, jadi sebagai saintis di bidang life sciences ini kita perlu paham betul bagian yang sebelah kanan. Jadi di mana kita bergerak ya. Oh, saya DNA nih sama RNA. Nah, apa yang perlu saya pelajari? Transcriptional regulation. RNA menjadi protein, oh itu ada transcriptional regulations. Dari protein menjadi metabolit, ada protein-protein interactions itu. Ada proses post-translational regulations yang mungkin terjadi. Dari metabolit ke flux, kenapa metabolitnya ada, saya cek, tapi ternyata di phenotype-nya nggak keluar. Bisa jadi ada feedback regulation, sehingga kita perlu melakukan fine-tuning. Nah, jadi ini ya bagian yang sebelah kanan ini adalah tugasnya saintis, tugasnya otak manusia gitu. Dan ini tidak bisa kemudian dibantu oleh komputer gitu ya untuk bisa mengungkap hal-hal ini gitu ya. Seperti itu. Komputer bisa membantu kita untuk membantu kita menganaliskan data, tapi interpretasi ya tentunya itu ada di kita gitu ya. Nah, saya mencoba juga ini adalah memberikan gambaran. Ini adalah salah satu juga kemudian aktivitas yang kita lakukan juga di SITH, ya, di mana kita coba gitu ya bagaimana dengan menggunakan data-data biodiversitas yang ada gitu ya, kita melakukan proses genome mining yang ada gitu ya. Jadi kalau dulu gitu ya kita bicara genome mining terutama dari mikroba, itu kan selalu kita mulainya adalah dari bioactivity guided discovery. Jadi nemu bakteri, kita uji aktivitas, lihat aktivitasnya seperti apa, lalu kemudian kita jadikan itu sebagai kandidat. Nah, tetapi hal tersebut sudah berkembang kan. Jadi sejak ada kemudian teknologi cloning itu di tahun 80-an, kemudian juga ditemukan ada first antibiotic gene cluster gitu ya. Akhirnya orang juga kemudian mulai menggunakan pendekatan mining yang lain yang disebut sebagai reverse genetic atau heterologous expressions, di mana kemudian orang tersebut gitu ya dia berusaha untuk memindahkan misalnya ada gen protease atau amilase, dia pindahkan misalnya dari organisme native-nya ke misalnya E. coli atau ke dalam yeast itu sendiri. Dan setelah kemudian ada teknologi sequencing pasca 2001 gitu ya, Human Genome Project selesai, ada teknologi Celera, lalu muncullah kemudian teknologi next generation sequencing gitu ya. Nah, pertama kali dengan Celera itu orang melakukan whole genome sequencing dan prosesnya itu adalah masih menggunakan classical genome mining gitu ya. Jadi dengan menggunakan isotopic labeling, anti-smash, peptidogenomics, dan juga kemudian proteome mining. Lalu dengan keberadaan next generation sequencing, maka proses mining ini menjadi sangat beragam, gitu ya. Mulai dari single cell genome mining, lalu kemudian metagenome mining, ada regulation based, ada resistant based, ada phylogeny based, dan juga kemudian ada comparative genome mining yang ada. Nah, di SITH sendiri kita coba melakukan pendekatan yang cukup berbeda dengan apa namanya mengkombinasikan ya. Jadi tadi berkolaborasi, kita coba menyatukan gitu ya apa namanya ya berbagai macam potensi itu keahlian gitu ya. Yang tadinya kemudian kita berbasis traditional strategy, nah kita coba kembangkan juga dari sisi dari genome miningnya. Jadi ini adalah satu gambaran bagaimana dalam traditional approach, ini bagian yang pipeline yang atas gitu ya. Nah, gitu kita mulai misalnya dari bakteri yang ada, tetap kita culture, lalu kita lakukan uji aktivitas, kemudian kita coba lihat karakterisasi kimianya, bahan-bahannya, lalu sehingga kemudian kita mendapatkan bahan-bahan yang dianggap kemudian potensial untuk diuji selanjutnya. Nah, pendekatan yang lainnya adalah yang kita coba kembangkan di sini juga dengan menggunakan genome mining. Jadi dari data setelah kita punya kultur bakterinya, kita lakukan proses genome mining, lalu kemudian kita lakukan in silico sampai akhirnya kemudian ya kita bisa
juga tetap menghasilkan gitu ya produk-produk ya yang bisa kita gunakan gitu ya, dan tidak berbasis eksploitasi berlebih. Jadi eksplorasi itu menurut saya menjadi suatu keharusan gitu ya. Mengetahui potensi mega biodiversitas yang ada di Indonesia itu adalah satu keharusan. Tetapi bagaimana kemudian setelah kita menemukan gitu ya, nah kita coba melakukan smart exploitation. Smart exploitation itu jadi jangan sampai gini gitu ya. Seperti misalnya adalah sekarang nih kayak di Kalimantan gitu. Jadi lucu juga gitu ya. Di Kalimantan itu Menteri Perdagangan Indonesia itu menggalakkan ekspor kratom. Nah, kratom itu dia punya bahan aktifnya itu ada mitraginin. Mitraginin itu kalau dijual itu sekitar 6.000 US dollar itu per kilogram gitu ya. Di sisi lain, BPOM kemudian Kementerian Kesehatan justru sedang mendesain UU ya psikotropika, karena mitraginin yang ada di dalam kratom itu punya efek seperti ganja, punya efek psikotropika. Yang lucunya adalah para peneliti itu diminta menahan diri untuk tidak melakukan penelitian. Jadi kan ini tuh apa ya, paradoks gitu ya. Jadi satu sisi Menteri Perdagangannya, wah ayo ekspor terus gitu karena itu menghasilkan devisa. Di sisi lain peneliti tidak boleh. Jadi kita bisa bayangkan gitu ya. Itu yang menurut saya eksploitasi jadi berlebih. Kita bisa bayangkan ya, kratom tumbuhan itu gitu kan, itu sampai kapan dia akan bisa tumbuh di Kalimantan gitu kan, pasti ada umurnya juga menurut saya. Itu namanya makhluk hidup ya, pasti ada umurnya juga gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan eksploitasi berlebih, pastilah kemudian itu akan menjadi masalah. Nah, tetapi di sini kita juga perlu mencoba satu pendekatan yang lain. Bagaimana negara-negara maju itu juga dengan keterbatasan sumber daya, ya mereka itu nggak butuh organismenya, tapi yang mereka butuh itu adalah informasi genetiknya. Nah, sehingga kita juga perlu beralih bagaimana smart exploitation itu dari data-data informasi genetik yang ada, bagaimana kemudian kita melakukan produksi itu ya secara smart. Ya, artinya kita tidak perlu organisme aslinya, native-nya, tetapi kita bisa produksi itu dalam organisme model yang ada di laboratorium secara efisien sehingga kita bisa produksi, gitu ya. Orang menemukan taksol. Taksol itu ada di pohon, gitu ya. Berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk menghasilkan taksol sebagai anti cancer, gitu ya. Nah, tapi kita kan perlu kemudian mendesain gitu ya, bagaimana produksi itu bisa dilakukan dalam skala lab, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah ide gitu ya, bagaimana kita mencoba di sini. Nah, ini saya mau menyampaikan ini ada hasil kolaborasi gitu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Hendra juga ini bisa menyusul ya, ini Pak Hendra gitu, karena ini adalah kerjasama intensif kita dengan BRIN juga gitu ya. Ini bagaimana kita mencoba gitu ya, jadi mengubah mindset itu dari traditional bioprospecting itu menjadi advance bioprospecting gitu ya di situ. Nah, jadi ini saya mendapatkan ceritanya, ini adalah bagaimana kemudian bakteri itu didapatkan. Ini ada di Pulau Panjang. Jadi Pulau Panjang ini dekat dengan Jepara ya di sini gitu ya. Nah, ini kemudian ada kita lihat yang berwarna merah ini ada lokasi samplingnya. Ini dilakukan oleh mahasiswanya Prof. Oki waktu itu, Bu Lia Kusmita ya di sini, dan juga sudah dipublikasi. Kemudian ini adalah beberapa environmental parameternya gitu ya. Saya lihat memang yang cukup ini adalah saya terkejut adalah ini ya jumlah amonia dan juga kemudian nitrat yang ada di perairan tersebut waktu sampling lumayan tinggi juga gitu ya, seperti itu. Lalu apa yang dilakukan ya waktu itu? Jadi dilakukan samplingnya itu pada soft coral symbiotic dari beberapa spesies yang ada. Ini ada spesies A Stereonovita, B itu Xenia gitu ya, C itu Sinularia gitu ya. Saya juga baru tahu D ini ada Lobophytum, kemudian E ini Cladiella, F ini kemudian ada Sarcophyton.
Kemudian dari sampel tersebut yaitu dilanjutkan untuk melihat culturable microbial diversity gitu ya. Jadi diambil itu ya, ada bakterial symbionnya, lalu kemudian dicari juga fungal symbionnya gitu ya, di dalam skala laboratorium. Lalu kemudian dilakukan bioactivity guided assay, jadi diambil salah satu isolatnya, ini disebut sebagai isolat 19 ppsc 1,6, lalu kemudian dikarakterisasi bahwa dia merupakan bakteri gram negatif. Kemudian diuji waktu itu mempunyai aktivitas antioksidan sekitar 77,48% dengan SPF bioactivity-nya sekitar 6,63 dalam konsentrasi 1000 ppm gitu ya. Lalu dilanjutkan waktu itu proses karakterisasinya sehingga ditemukan bahwa sequence dari isolat tersebut merupakan sequence dari yang berada dalam clade Virgibacillus, di mana kita lihat di sini juga nilai nilai bootstrapnya itu 100, artinya confidently gitu ya, derajat kepercayaan bahwa sequence tersebut ada di clade Virgibacillus itu cukup tinggi juga. Nah, kemudian itu yang tadi saya sampaikan, ini adalah framework activity yang juga ini kita lakukan. Kebetulan juga pekan depan kita juga akan mulai melakukan eksplorasi ya, itu juga bersama kolega dari BRIN juga ini, gitu ya, Pak Faruh Rozi, tapi itu di daerah IKN. Jadi kita mencoba membuat satu framework seperti ini, gitu. Jadi pertama kita mulai dari bioprospeksi, kita mulai dari eksplorasi, lalu kita dapatkan microbiome source di sini. Nah, kita bisa pergi ya ke arah culturable, di mana dari culturable itu kita bisa mendapatkan isolate, dan dari masing-masing isolate itu kita lakukan whole genome sequencing, dan juga kemudian di bagian yang lain kita bisa melakukan proses functional assay. Untuk yang unculturable tentunya kita bisa masuk ke pipeline di mana kita isolasi DNA-nya, lalu dengan teknologi sequencing yang ada, kita bisa melakukan amplicon sequencing di sini untuk identifikasi atau sekarang terkenal dengan eDNA, lalu kita lakukan shotgun metagenomics, dan part-part yang ada gitu ya itu kemudian akan kita simpan gitu ya dalam organisme model seperti E. coli, untuk kemudian kalau memang ada gen-gen yang menarik, maka kita bisa simpan itu dalam plasmid, kita simpan itu dalam E. coli, sehingga kalau kita mau produksi ke depannya itu bisa kita lakukan. Jadi ini adalah framework yang akan kita gunakan gitu ya di situ. Nah, ini adalah beberapa saja gitu ya dari hasil karakterisasinya gitu ya. Jadi mulai whole genome-nya. Ini dari hasil sequencing itu dari isolat 19 ppsc 1,6 itu, ini kita dapatkan genome size-nya itu 100%, jadi ini tercover semua dengan karakteristik ada DNA coding region, GC content, kemudian total gen yang bisa kita dapatkan ini adalah 4.979. Nah, di mana dari situ ada beberapa gen rRNA, tRNA, dan tmRNA. Dan kita punya total CDS-nya itu ada sekitar 4.897, dan yang teranotasi ini kurang lebih berdasarkan hasil konsensus itu 4.227 gitu ya. Oke. Lalu kemudian diidentifikasi kembali gitu ya. Itu kemudian dari hasil identifikasi kesamaan dari hasil genom kita bandingkan kembali, karena di hasil sebelumnya itu 16S kita sudah dapatkan dia masuk dalam clade Virgibacillus. Sekarang kita mau tahu secara lebih dalam lagi kalau dia itu Virgibacillusnya yang mana. Nah, jadi ini kita menggunakan ANI dan DDDH ya, classifications. Nah, jadi kita lihat kembali bahwa berdasarkan hasil DDDH dan juga berdasarkan ANI itu kita mendapatkan ada dua kandidat ya. Yang pertama adalah Virgibacillus sp ya, strain BAC atau kode BAC 332, dan juga ada Salarius Virgibacillus Salarius 720A. Jadi hasilnya konsisten antara kemudian algoritma DDDH dan juga kemudian ini. Jadi ini adalah sampel punya kita, dan ini kesamaannya ya yang ini 95,6%, ini 96,8%. Dengan menggunakan ini bahkan lebih tinggi lagi, ini 99,1 dan 99,4. Oke. Nah, lalu kita lakukan di situ adalah proses phylogenetic analysis.
dan masih kita menemukan gitu ya konsistensi bahwa bakteri yang kemudian kita miliki itu adalah Salarius. Ini berdasarkan pembentukan clade ya, ini ada 3 spesies ya, ada 3 spesies yang berada dalam satu clade dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan ke functional characterizations gitu ya. Jadi functional characterization ini kita coba klasifikasi dari bakteri yang kita miliki itu, kita lakukan prediksi functional classes genes berdasarkan COG. Jadi ada yang berdasarkan cellular process and signaling, ada yang berdasarkan information storage and processing, lalu ada metabolism, dan ternyata masih ada beberapa juga yang poorly characterized, yang berarti bahwa fungsinya itu belum diketahui gitu ya. Lalu dilakukan juga gitu ya pangenome analysis untuk melihat apakah kemudian genom dari si bakteri ini masih bisa berkembang, karena kita tahu yang namanya bakteri itu dia punya kemampuan kan, genomnya itu dia adalah berkembang gitu ya. Jadi berkembang itu karena bakteri itu memungkinkan adanya proses horizontal gene transfer gitu ya, sehingga genomnya itu dia bisa expanding. Nah, dengan pangenome analysis ini kita coba lihat apakah Virgibacillus itu dia punya potensi untuk berkembang lagi atau open genome, ataupun kemudian dia bersifat closed genome. Nah, lalu kemudian kita prediksi genomic island-nya dengan menggunakan beberapa algoritma. Dari 4 algoritma yang ada gitu ya, atau program yang ada, kita temukan ada 2 program yang secara konsisten gitu ya, bisa menemukan hasil yang sama. Ini yang biru sama yang merah gitu ya. Yang biru sama yang merah gitu ya. Di sini ada Iceland Pet dan juga yang lainnya. Lalu kemudian juga ada Iceland Pig dan juga CJHMM. Nah, dari hasil analisis lanjutan gitu ya, kita mencoba melihat biosintetik gene cluster tertentu yang menarik ya. Biasanya yang kita cari itu adalah bagian NRPS dan PKS gitu ya. Dan di sini juga kita mendapatkan cluster gene tersebut. Tapi yang unik adalah justru yang keluar di sini malah justru ectoin gitu ya. Jadi ada ectoin yang dia punya similarity-nya bahkan lebih tinggi dibandingkan NRPS dan PKS, di mana similarity-nya itu adalah 75%, dan di dalam genom bakteri Virgibacillus itu dia tersusun dari 3 gen. Jadi kita tahu bahwa di bakteri itu umumnya dia kan berada dalam struktur operon ya, atau cluster gene ya. Jadi di mana ya cluster gene tersebut gitu ya, itu dia memiliki gen-gen yang berbeda-beda, dan untuk ectoin itu dia punya 3 gen yang berbeda gitu ya. Nah, dari hasil itu kita coba lihat, nah ternyata ectoin ini punya fungsi yang cukup menarik gitu ya. Jadi dari sisi biologinya ada, dari sisi perspektif industrinya ada, dan juga kemudian kita lihat bahwa pasarnya sendiri tersedia. Jadi annual market itu dia butuh 15.000 ton dan harganya itu 1.000 USD per kilogram. Jadi ini luar biasa gitu ya, seperti itu. Nah, lalu dari situ kita coba lihat lagi gitu ya, bahwa yang namanya BGC dari ectoin itu terdiri dari 3 gen. Ini yang kita lihat di sini. Jadi yang warna merah, kuning, dan biru itu merupakan gen yang dimaksud, dan kita coba bandingkan dari beberapa spesies dan juga genus yang lain. Kita ambil genus lainnya, ada Bacillus, ada Marinococcus, dan ada Halomonas gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada konsistensi dari domain yang ada. Jadi walaupun strukturnya beda-beda dikit, panjangnya beda-beda dikit, tetapi ada konsistensi. Lalu kita coba cek lagi di hasil genome sequencing yang kita miliki, sehingga kemudian kita dapatkan struktur gennya di sini ya. Lalu kemudian dari situ kita karakterisasi secara lebih lanjut lagi, sehingga kita dapatkan struktur gen yang utuh yang nantinya akan kita gunakan atau akan kita insersi ke dalam plasmid. Nah, dari situ kita coba lihat lagi dari masing-masing gennya secara spesifik, ada ectoin A, ectoin B, dan ectoin C. Kita lakukan lagi proses phylogenetik, dan kita dapatkan secara konsisten
bahwa ektoinnya itu mirip dengan ektoin dari Vigibacillus selexigen gitu ya, walaupun ada apa namanya beberapa perbedaan gitu ya, perbedaan karena proses evolusi, tapi secara umum kita bisa menemukan bahwa si ektoin tersebut itu masih ektoin yang ada di dalam genus Vigibacillus. Lalu kita lakukan komparasi gitu ya di sini untuk whole genome sequencing. Nah, hasil whole genome sequencing menemukan struktur gen kita seperti ini. Tapi setelah kemudian kita coba isolasi dari klaster gennya, dari plasmid kita bisa menemukan ternyata hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah gen itu. Jadi sepertinya pada whole genome sequencing ini daerah ini ada kemungkinan dia memang apa namanya depthness dari sequencingnya itu masih kurang ya, seperti itu. Lalu dari hasil tersebut itu kita coba lihat identifikasi gitu ya metabolitnya, apakah memang itu muncul atau tidak gitu ya, seperti itu. Kemudian kita dapatkan di sini hasil intracellular ektoin yang berasal dari Vigibacillus salarius. Lalu juga kemudian kita lihat ini bandingkan ya hasil antara standar dan kemudian hasil apa namanya pengukuran ektoinnya, ini mendapatkan hasil yang cukup baik, artinya cukup bersih di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali gitu ya. Jadi dari hasil yang ada, nah kita kemudian tertarik juga untuk melakukan apa yang disebut sebagai genome scale metabolic model atau GM gitu ya. Di mana GM itu dia menggunakan beberapa parameter, di antaranya ada gen, enzim, reaksi kimia, lalu kemudian dia juga menggunakan aturan dari GPR, gene protein reactions, dan juga kemudian metabolites. Jadi GM ini dia apa namanya menggunakan data-data dari database. Jadi ada data genomics, transcriptomics, proteomics, epigenomics, dan metabolomics. Lalu dari data-data tersebut ya, nanti data genomik ini kita akan gunakan ini sebagai input. Lalu dari input itu dia akan membuat model yang disebut sebagai genome scale metabolic model. Genome scale metabolic model itu dari aplikasi bisa kita gunakan, satu untuk drug discovery, dua bisa untuk disease identification, yang ketiga biochemical engineering. Modelnya sendiri dibuat dari mana? Nah, itu di dalamnya itu backbone-nya itu ada machine learning ya, bisa supervised machine learning seperti misalnya SPM ataupun misalnya yang sifatnya unsupervised. Jadi dia hanya melihat klasifikasi secara acak saja. Oke. Nah, dari situ prosesnya, jadi kita sudah punya data WGS dari bakteri tersebut, lalu kita kemudian juga punya data-data dari reference database, ada protein enzim, ya, gene protein reactions, metabolites, lalu kemudian kita masukkan parameter. Ini mahasiswa kami ya Ray ini yang melakukan gitu ya. Jadi dengan pipeline yang ada itu dibandingkan ya antara beberapa algoritma dari program yang ada CarveMe, ada Merlin, dan juga kemudian ada model seed. Sehingga kemudian kita mendapatkan model yang berbeda dari software yang berbeda. Jadi ada GIM1, GIM2, dan juga kemudian GIM3. Dari situ datanya akan di-reporting dengan menggunakan programming mode ya. Nanti report itu yang kemudian kita analisis secara lebih lanjut gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu kita ya, jadi selanjutnya kita apa namanya melakukan proses simulations and curations di sini dengan menggunakan Cobra Pi. Jadi di Cobra Pi itu kita akan melakukan in silico using flux balance analysis. Nah, nanti dari situ kita akan ukur ya distribusi flux, laju pertumbuhan spesifik sampai akhirnya mendapatkan GIM yang terbaik. Dari situ kita lakukan nanti ada proses kurasi manual, kita cek lagi, dan ada model polisher untuk melakukan annotation improvement di sini. Nah, dari tiga model yang ada, nah kita coba evaluasi gitu ya dengan beberapa features. Featuresnya ada metabolites, gene, reaction, compartment, enzyme complex, biomass consistency, stoichiometry consistency, dan kita lihat berapa banyak sih parameter yang bisa melewati threshold. Ternyata pada program CarveMe ini dari 7 parameter yang ada, 5 itu menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada Merlin ini hanya 2 saja, sedangkan pada model seed di sini hanya 1 saja.
Lalu kita juga lihat ya hasil reporting dari masing-masing GGEM. Nanti ada program yang dia melakukan atau mengukur anotasi dari Mimut itu ya. Di sini kita lihat skor totalnya itu Carve.me ini mendapatkan hasil yang cukup baik 89% di atas 80%. Merlin ini kecil sekali hanya 27% gitu ya. Model Seed ini sangat tinggi 93%. Nah, dari anotasi yang ada, kita coba bandingkan dengan model ya. Kita masukkan ke dalam model terkait growth specific comparison. Nah, ternyata dari tiga algoritma yang ada gitu ya, ini growth spesifiknya untuk Carve.me itu dia 0,22 dan kemudian ketika diuji apakah model tersebut realistik, hasilnya iya. Sedangkan untuk Merlin ini kita tidak dapatkan data sehingga modelnya tidak dianggap realistik. Untuk model seed itu hasilnya adalah 10,58 dan modelnya itu dianggap tidak realistik karena terlalu lama gitu ya laju pertumbuhan spesifiknya. Sedangkan kalau kita bandingkan di hasil wet lab ya itu hasilnya hanya 0,44 sehingga itu menunjukkan hasil yang cukup dekat dengan hasil prediksi dari Carve.me sehingga kita hipotesiskan bahwa Carve.me itu bisa menghasilkan model yang cukup baik. Nah, lalu prosesnya dilanjutkan dengan Merlin model di sini gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat gitu ya, ini adalah jalur dari ectoin biosintesis dari mulai aspartat, semildehyde diubah oleh ectoin B menjadi diaminobutanoat, lalu diubah lagi menjadi ectoin A menjadi asetil diaminobutanoat sampai akhirnya kemudian dia menjadi L-ectoin. Nah, terakhir itu dilakukan simulasi carbon acquisition simulations. Jadi simulasi dengan sumber karbon yang berbeda. Nanti dari sini kita evaluasi dengan menggunakan parameter akurasi, presisi, dan juga kemudian recall, gitu ya. Nah, nanti diukur ya skor F1-nya itu nanti ada recall ditambah presisi dibagi 2 ya. Ini. Nah, dari hasil pengukuran atau evaluasi yang ada gitu ya, kita dapatkan nilai akurasinya bisa mencapai 90, nilai presisinya itu sampai 83,3, nah recall-nya itu 1 dan F1 skornya sampai 0,990% gitu ya. Dan kita bandingkan hasil in silico kita dengan in vitro. Sayangnya pada hasil in silico ini untuk Thuranus itu tidak bisa diprediksi dengan tepat karena memang Thuranus itu dia tidak ada di dalam database ya untuk pengukuran ini. Oke, jadi hasil ini juga yang dilanjutkan oleh Ray juga gitu ya dalam tesisnya gitu ya. Jadi mulai melakukan proses pengukuran ya sampai kemudian bisa mendapatkan hasil produksi ectoin yang ada. Oke, jadi ini adalah contoh sekali lagi saya memberikan gambaran bagaimana kemudian kita bisa merancang desain eksperimen itu dari yang in silico sampai kemudian akhirnya bisa sampai ke proses produksi ya. Ini adalah karena ini pekerjaan besar gitu ya. Jadi ini juga kita standing in the shoulder of giants gitu ya. Ini ada beberapa halnya. Oke, baik. Saya pikir itu saja gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran gitu ya. Oke, karena ini kuliah terakhir, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya semuanya ya. Nanti sebelum nanti kita foto-foto juga pas apa namanya pas simposium ya. Situ. Oke, silakan open kameranya. Nah, kita foto bersama. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Short question. Wah, ini kayaknya pada belum mandi semua nih. Disuruh buka kamera, nggak ada yang buka kamera. Nah, sebagian udah pada mandi, kebanyakan yang belum nih kayaknya nih. Oke.
Oke ya. Ini oke, saya mulai ambil foto saja ya. Keluar satu-satu. Oke, 1, 2. Nah, ya. 1, 2. Oke, bentar ya. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaan ini selama kita berkuliah ya. Mudah-mudahan dari bioinformatics ini bisa apa namanya menjadi apa ya insight lah ya, inspirasi buat teman-teman. Jadi kalau nanti berkarir bekerja itu bisa melanjutkan kembali dan ya sekarang ya menurut saya saatnya gitu ya. Kalau dulu mungkin 2015 itu masih susah gitu ya apa namanya bioinformatics, tapi sekarang ekosistemnya saya pikir critical mass-nya itu sudah mulai terbentuk dan juga kemudian akses-akses dana dan juga kemudian peralatan juga itu sudah menuju ke sana seperti itu. Jadi ya harapannya bisa semakin berkembang. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau tidak ada, hatur nuhun pisan ya. Semoga sehat-sehat selalu gitu ya sampai bertemu nanti di simposium. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatur nuhun. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. oke, Terima Makasih, kasih, Pak. Pak. ya, saya izin end meeting.